Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Presiden OSD Indonesia, Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD. Yang terhormat Koordinator Divisi Akademik OSD Indonesia, Ibu Profesor Dr. Ritma Leni. Yang terhormat narasumber kita pada acara Takseris ke-36 hari ini, yaitu Ibu Dr. Insinyur Isni Arliani, STIPP, dan yang saya cintai yaitu member dan friends OSD Indonesia yang telah menyempatkan hadir di kegiatan kita pada siang hari ini dari Sabang sampai Merauke, serta peserta Takseris ke-36 pada siang hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara kita pada Takseris ke-36 yang diadakan pada hari ini, yaitu tanggal 31 Oktober 2025, bersama saya Yunisaul Khairila yang akan menjadi moderator kita pada siang hari ini. Saya berasal dari Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya Organization for Women in Science for Developing World, OISD Indonesia National Chapter, merupakan organisasi non-profit internasional yang berdiri sejak tahun 2018 di bawah naungan UNESCO yang berpusat di kantor The World Academy of Science di Italia. OSD Tax Series ini merupakan serangkaian acara yang memperkenalkan dan mempromosikan keilmuan para member OS ke masyarakat melalui diseminasi. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting pada kegiatan siang hari ini. Semoga acara Talk Series ke-36 ini berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Talk Series ke-36 pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, sambutan oleh Koordinator Divisi Academic Affairs OS Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan pemutaran video profil OS di Indonesia dan pemaparan materi oleh narasumber yang diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta penyerahan token appreciation yang akan dilanjutkan dengan pengumuman serta penutupan. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara Talk Series ke-36 ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Koordinator Divisi Academic Affairs OSD Indonesia kepada Ibu Profesor Dr. Ritma Leni. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuyun untuk perkenalannya. Ya, ini punya saya atau punya siapa ya yang di layar? Bukan ya, bukan punya saya. Bukan ya? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Pertama, kami mengucapkan selamat datang untuk para peserta Ostok Series yang ke-36 di bulan November tahun 2025 ini. Semoga sehat selalu dan kita bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Dan kemudian kami mengucapkan juga terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan acara ini hari ini. Kemudian terima kasih terutama untuk pembicara kita hari ini, Ibu Dr. Insinyur Isni Arliani STIPP dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Isni karena sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita hari ini. Nanti Bu Isni akan berbicara tentang From Growth to Green Cycle, The Sustainable Journey of Plants in Pollution Treatment. Gitu. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, mumpung ini ya topik tentang green sesuatu, jadi green building, green economy, green chemistry, kalau kita di kimia gitu ya, green farmasi, everything has to be green right now. Nah, nanti kita akan melihat ini dari topiknya Bu Isni gitu ya. Jadi green cycle, kita akan lihat itu apa toh green cycle itu. Kemudian kita lihat manfaatnya apa sih gitu ya. Nah, semuanya tentu akan
dibahas dari segi sains. Nah, kebetulan ini saintis kita kali ini adalah seorang peneliti dari Institut Teknologi 10 November ISNI. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa melihat apa ya, dunia yang lain dari dunia penelitian kita selama ini. Jadi kalau saya mungkin ngelihatnya apa selama ini, kemudian kita hari ini bisa ngelihat apa yang dikerjakan oleh Ibu Isni, siapa tahu bisa apa ya, memberikan insight baru, memberikan kemungkinan untuk berkolaborasi karena ilmu yang namanya ilmu pengetahuan nggak mungkin berdiri sendiri ya. Ya, jadi kayak tubuh kita aja, misalnya kita berbicara tentang brain gitu ya, otak, kan nggak mungkin otaknya aja yang diutak-atik, yang lainnya juga ikut gitu ya. Apapun gitu pasti ikut yang lain karena di tubuh kita itu ya apa cycle semuanya semua. Jadi salah jika satu terganggu maka yang lain akan ikut terganggu. Nah, jadi maksud saya belajar sains mungkin kita nggak bisa sendiri, kita harus bersama-sama dengan orang lain. Untuk tujuannya salah satunya adalah kalau di Indonesia kita ingin memberikan satu kecil solusi kepada negara ini. Walaupun mungkin yang kita kerjakan tidak akan bisa atau tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Indonesia ini. Tapi paling tidak kita berusaha dan kita dapat memberikan satu bagian kecil solusi yang mungkin yang kita bisa sesuai dengan ekspertisnya kita. Nah, kemudian untuk mahasiswa, kami juga ingin memperkenalkan OS, bahwa OS ini adalah organisasi perempuan peneliti. Gitu. Jadi bukan peneliti perempuan, tapi perempuan peneliti yang punya profesi peneliti di Indonesia. Di Indonesia ada namanya OS, Indonesia National Chapter. OS itu, OWSD ini bacanya OS, itu adalah organisasi dunia. Nah, salah satunya ada di Indonesia. Nah, jika nanti ada yang ingin menjadi member OS, itu keanggotaannya di dunia. Gitu. Jadi bukan di Indonesia. Jadi ketika daftar OS di pusatnya, otomatis menjadi member OS di Indonesia juga. Nah, kemudian walaupun ini adalah yang mengadakan adalah women gitu ya, perempuan peneliti di Indonesia. Tapi acara ini tidak hanya dikhususkan untuk perempuan-perempuan di Indonesia, tapi kita buka secara untuk umum. Jadi siapapun boleh berpartisipasi di acara ini. Free, kita tidak narik biaya apapun gitu, tapi nanti dapat sertifikat. Sertifikatnya juga free, tidak ada pungutan biaya juga. Jadi kita akan ada setiap bulannya untuk acara OS seperti ini. Jadi nanti jika ada yang tertarik bisa ikut lagi bulan depannya lagi dan bulan depannya lagi. Nah, seperti di background kita ya, ini udah yang ke-36 kalinya, berarti itu udah 12 kali 3 ya. 12 kali 3, berarti udah 3 tahun gitu. Jadi kalau setiap bulan kita mengadakan satu, berarti itu ada sudah 3 tahun kita melaksanakan acara ini. Jadi sudah cukup lama. Dan ini dulu memang kita mulai sejak pandemi, di mana kita tidak bisa saling bertemu secara fisik, kemudian kita buat acara ini, di mana kita tetap harus ini ya share apa sih yang kita lakukan di penelitian kita seperti apa agar orang lain juga bisa tahu. Nah, harapannya itu tadi kita bisa paling tidak terbentuk kolaborasi antar sesama OS, OS dengan peneliti-peneliti lain yang tidak menjadi member OS gitu. Dan saya kira ada banyak keuntungan ya benefit ketika kita masuk di suatu organisasi. Paling tidak kita terinfokan lebih cepat dari orang lain. Gitu. Jadi eh, apa kita sangat encourage gitu jika ada yang tertarik untuk masuk ke sini. Ya, saya kira itu aja. Eh, Sekali lagi terima kasih untuk Bu Isni dan Bu Yuyun, panitia. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan saya mengucapkan selamat bertalk series. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Ritma Leni atas sambutannya. Kemudian kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil OS Indonesia National Chapter. Kepada Ibu Indah, dipersilakan.
Oke, itulah tadi pemutaran video profil dari OS Indonesia National Chapter. Selanjutnya kita memasuki acara inti pada siang hari yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan oleh Ibu Dr. Insinyur Isni Arliani ST, IPP. Tetapi sebelum itu izinkanlah saya untuk membacakan profil dari Ibu Isni. Oke, Ibu Isni merupakan teknik dari lulusan Universitas Airlangga pada tahun 2019. Kemudian Ibu Isni melanjutkan pendidikan doktor di Teknik Lingkungan di Institut Teknologi 10 November Indonesia. Di tahun 2024, Ibu Isni melanjutkan pendidikannya di program profesi insinyur di Universitas Gadjah Mada. Adapun kefokusan dari riset Ibu Isni yaitu pollution and waste treatment. Kemudian Ibu Isni juga mendapatkan beberapa riset grant, yaitu di tahun 2023 sampai 2026, Ibu Isni mendapatkan pendanaan LPDP NTU Singapura. Di tahun 2025 mendapatkan Joint Research Program NTU ST ITS. Di tahun 2024 mendapatkan penelitian inspirasi dan internal dari Kemendikbudristek Indonesia dan ITS Indonesia. Kemudian di tahun 2024 mendapatkan penelitian PKPI dan PMDSU dari Kemendikbudristek Indonesia. Adapun awards yang Ibu Isni telah terima yaitu pada tahun 2023 mendapatkan lulusan terbaik di program doktor FT SPK ITS, kemudian menjadi Best Video Presentation di NVChem, kemudian menjadi Best 30 Participant English Workshop, kemudian di tahun 2022 mendapatkan Best Presentation in Asia Young Social Partnership Leader Exchange. Itulah tadi profil dari Ibu Ismi. Kemudian selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Ibu Ismi untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Ismi, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Yuyun. Mohon izin ini saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sapa dulu ada Bu Ervina di sini, ada Prof Leni, dan saya lihat di sini juga ada wajah-wajah yang muda-muda begitu ya. Walaupun sepertinya ibu-ibu juga masih cantik-cantik semua ini, terlihat muda-muda ini. Semangatnya juga. Ini saya salam kenal Mas Mbak ya, saya panggil Mas Mbak soalnya kalau di Surabaya biasanya kita panggilnya Mas Mbak begitu. Kalau boleh tahu ini dari mana saja mungkin bisa ditulis di kolom chat. Dari Surabaya, Surabaya. UPN. Saya pernah sekali ke UPN. Ini wah, teknik kimia. Ada yang ini kakak tingkatnya ini masuk di teknik lingkungan lanjut kuliah dari teknik kimia UPN. Surabaya. Nah, nanti kalau misalkan kita ketemu boleh nanti. Saya langsung saja izin share screen gitu. Sesuai dengan topik yang saya sampaikan ini adalah ada yang dari Sidoarjo. Sustainability green cycle ya. Jadi perjalanan tanaman untuk pengolahan apapun itu yang tercemar. Jadi, tapi di sini karena saya kebetulan dari Laboratorium Teknologi Pengolahan Air dari Departemen Teknik Lingkungan, jadi kemungkinan di sini yang akan paling banyak dibahas adalah mengenai airnya. Jadi kalau untuk udara, sebenarnya kalau di lab di teknik lingkungan ini ada sendiri, jadi ada lab khusus udara, tapi tidak menutup kemungkinan tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengabsorb atau mengambil polusi yang ada di udara. Ini ada yang dari Jombang, dari Kalimantan. Oke. Nah,
awalnya adalah berasal dari sini, siklus. Jadi sebenarnya semua itu di kehidupan kita pun juga kita kan ada siklusnya ya dari kecil, dari bayi, dari balita, dari remaja, dewasa ini sama di ada yang dari Padang. Saya sampai salah fokus ini selalu ngelihat chat. Kembali lagi ke sini. Jadi dari siklus ini di lingkungan kita ini akan selalu berjalan terus-menerus. Nah, sebenarnya pun dari siklus ini semuanya itu akan berjalan secara stabil. Jadi air ini akan terevaporasi, kemudian turun lagi ke bumi gitu ya. Kemudian naik lagi dan begitu seterusnya. Tetapi ternyata di pertengahan siklus ini terjadi ada beberapa yang perlu disesuaikan karena kebutuhan manusia. Nah, itu sehingga muncullah di sekitar sini pohon yang seharusnya ada harus ditebang menjadi pemukiman. Kemudian muncul industri. Nah, airnya itu yang seharusnya berjalan seperti ini air untuk kebutuhan industri, kemudian tadi setelah digunakan airnya kondisinya sudah berubah dan dikempus yang ada di sini. Nah, maka dari itu sebenarnya kita fokusnya ke tanaman ini. Nah, tanaman ini juga melakukan siklusnya itu tadi. Tapi ternyata dari penyesuaian adanya kebutuhan manusia, pertambahan industri, kemudian ada tambahan permukiman, ternyata ada tanaman yang bisa beradaptasi dengan kondisi. Nah, ternyata di sini, terutama untuk penelitian saya ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang bersinggungan dengan penelitian ini. Jadi, tanaman ini ternyata memiliki proses juga. Ada prosesnya juga seperti kita manusia juga hidup. Jadi, selama prosesnya ternyata biasanya yang kita tahu kan menyerap CO2 menghasilkan O2 begitu ya. Tetapi di bawah ini, di akarnya ini ternyata juga ada proses yang sangat berguna untuk kita. Jadi di sini ini nanti jika tanah atau air tanahnya itu mengandung polutan, tadi ya harusnya kan air kan memang ada mineral, ada lain sebagainya dan tanaman ini pun juga membutuhkan itu untuk makro dan mikronutrien sama seperti kita. Tapi ternyata karena ada industri tadi, kemudian ada pemukiman sehingga ada bahan-bahan lain yang terikut di dalam air atau di dalam tanah ini. Salah satunya ada logam berat. Kemudian ada bahan organik pun ada, tapi melebihi dari yang seharusnya ada. Bahan-bahan anorganik lainnya. Nah, ternyata tanaman ini kan dia bisa menyerap semua yang ada di air itu. Nah, prosesnya di sini itu sebenarnya bukan phytoremediation proses ya, tapi biasanya kita kenal dengan fitoremediasi karena dia itu meremediasi lingkungan remediasi. Jadi ada bedanya antara remediasi dan pengolahan. Kalau pengolahan itu biasanya sebelum masuk ke lingkungan itu kita olah dengan tanaman ini bisa. Jadi kita biasanya sebut fitoteknologi atau fitotreatment. Nah, kemudian kalau itu sudah masuk ke lingkungan, sudah masuk ke tanah, ke air, sungai gitu, itu kita biasanya remediasi. Jadi remediasi itu kita kembalikan fungsi yang sebelumnya. Jadi misalkan sungainya harusnya ya sungai dengan kondisi misalkan kualitas air yang bagus, karena jadi menurun kualitasnya, maka kita meremediasi itu. Tapi kalau misalkan dari sumbernya, itu kita lakukan pengolahan fitoteknologi atau fitotreatment gitu. Nah, ini awalnya nanti ada di tanah ini ya, ada air yang mengandung
bahan anorganik dan organik. Nah, ini kita awalnya adalah fitostabilisasi, jadi bahan-bahan itu terstabilkan di sini di daerah akar. Kemudian di akar ini ternyata ada bakteri juga. Ternyata bakteri itu simbiosisnya mutualisme ya. Jadi dia itu juga membantu untuk memecah bahan organik agar lebih mudah digunakan oleh tanaman. Jadi di sini ada namanya rizodegradasi. Nah, ini macam-macam, ada yang menamakannya fitodegradasi juga ada. Biasanya tapi kalau fitodegradasi ada di sini, jadi didegradasi oleh tanamannya. Kalau di akarnya adalah rizodegradasi. Kemudian setelah didegradasi kan masih ada atau dipecah. Jadi kan pecahannya tadi masuk ke atas. Jadi ke atas diserap oleh tanaman. Kemudian yang anorganik ini terakumulasi dan yang organik ini tadi fitodegradasi. Jadi diubah lagi menjadi energi bagi tanaman dan ada juga yang tervolatilisasi. Jadi naik ke atas. Dari siklusnya ini kan ada evapotranspirasi. Dan begitu seterusnya. Nah, awal dari perjalanan, ini saya cerita jadinya. Perjalanan penelitian saya itu diawali dengan pada saat saya sebenarnya malah kebalik ya. Saya pada saat skripsi itu absorpsi dari bahan ini tanaman. Nah, tapi akhirnya saya kembali dari asalnya. Asalnya adalah dari tanamannya dulu. Dari tanamannya dulu saya akhirnya melakukan review. Jadi tanaman apa yang bisa beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi air yang buruk ya. Nah, ini saya ambil dari berbagai penelitian, kemudian saya cari kemampuan dia itu untuk mengurangi ya atau mengolah air. Jadi di sini ada logam berat, kemudian ada organik ya, TSS, COD, kebutuhan oksigen, kemudian biological, itu semua saya data. Kemudian saya ambil tanaman yang juga ada di Indonesia. Jadi memang sangat banyak tanamannya, tapi yang di Indonesia paling banyak digunakan mungkin ini kelihatan ya. Terutama ini yang paling banyak Tiva latifolia atau angustifolia. Ini yang mungkin di daerah UPN ini mungkin masih ada UPN. Daerah sana itu Rungkut, Medokan, ini ada ini yang ada sosisnya. Nah, seperti gambar di sini. Kemudian ada lagi ini Cyperus papyrus, ini yang bentuknya seperti kembang api. Itu juga bagus ternyata. Kemudian ini sama seperti kembang api, cuman karena beda spesies saja, jadi sama-sama daunnya mekar gitu ya. Kemudian ini ada Pragmites australis, ini mungkin kalau yang di daerah UPN mungkin juga masih ada, tapi kalau di kota-kota sudah agak berkurang karena ini tanamannya sangat tinggi. Kolokasia ini banyak di taman-taman kita ternyata, kemudian ada Hydenium coronarium. Selain itu juga tanaman kana, ini di mana? Di pinggir-pinggir jalan itu juga banyak. Nah, itu ternyata, nah ini kana indica. Ini juga bagus untuk wastewater, jadi air limbah. Kemudian pengolahan air pun juga bisa dengan tanaman ini. Nah, ini salah satu penelitian yang saya hasilkan dari mengumpulkan tanaman-tanaman. Nah, kemudian karena akhirnya saya memilih 3 tanaman tadi dari yang terbagus, yang termudah didapat. Terbagus itu tadi ya, apa kemampuan removalnya itu tinggi. 3 ini. Kemudian saya akhirnya ngecek siklus tanaman itu. Jadi siklusnya itu dia sampai mengalami kematian itu berapa lama. Itu akhirnya muncullah ini grafik-grafik ini. Kemungkinan bukan kemungkinan dari hasil ini itu dapat dilihat bahwa
biasanya di minggu kedua. Ini kan pengambilan sampel ini harinya. Nah, di minggu kedua atau 14 hari itu tanamannya adalah pertumbuhannya adalah yang paling pesat gitu. Nah, itu adalah yang paling bagus digunakan untuk pengolahan karena dia akan mengambil polutan atau nutrien ya. Kalau bagi tanaman itu disebutnya nutrien bagi tanaman. Itu sangat banyak. Jadi harapannya dari dia muda sampai ke tua itu bisa mengambil polutan sebesar itu di waktu itu. Nah, pada saat dia sudah tua, dia kan sudah stagnan ya, jadi pengambilan polutannya itu sudah tidak terlalu banyak, jadi mengalami kematian. Nah, tapi ternyata sebelum fase kematian itu sudah muncul anaknya lagi. Jadi ternyata anaknya itu nanti bisa digunakan untuk pengolahan lagi. Gitu. Nah, kemudian aplikasinya itu yang saya gunakan untuk penelitian ini. Tadi kan contoh penelitian sebelumnya itu kan air limbah ya. Kalau ini saya dari air lindi. Jadi lindi ini dari sampah gitu yang hitam-hitam ini konsentrasinya atau polutannya itu lebih tinggi daripada air limbah biasa gitu. Dan biasanya ini dari teknologi pengolahan sebenarnya kan sudah ada ya dari PU gitu untuk teknologi pengolahan lindi. Dan wetland atau tanaman ini biasanya digunakan di akhir. Nah, di sini itu saya coba digunakan di awal karena di sekitar lindi ini itu ternyata banyak tanaman yang bisa hidup. Artinya bahwa tanaman itu bisa beradaptasi dengan kondisi lindi yang masih segar ini, maksudnya masih belum ada olahan sebelumnya. Gitu. Sehingga saya coba sesuaikan dengan data kualitas lindinya dulu. Tadi kan saya sudah menemukan tanamannya, kemudian saya cek kualitas lindi di beberapa negara dulu. Kemudian saya coba ambillah di mana? Salah satu TPA di Sidoarjo. Bukan salah satu, sebenarnya juga hanya ada satu gitu. TPA mungkin yang dari Sidoarjo tahu ya yang di Jabon itu, Griyo Mulyo. Nah, saya ambil sampelnya, kemudian saya ujikan, ternyata memang tinggi. Tapi apakah tanaman itu masih, yang 3 tadi yang sudah saya dapatkan itu masih bisa menerima atau tidak? Ternyata masih bisa. Akhirnya saya lakukan uji pendahuluan. Nah, tapi memang walaupun masih bisa, tapi di kondisi 75% itu pertumbuhannya yang bagus. Artinya yang 100% itu mengalami penghambatan pertumbuhan, tidak seperti grafik yang tadi. Jadi ada keterlambatan pertumbuhan. Sehingga 75% itu diambil, kemudian ini saya modifikasi dengan saya tambahkan bakteri. Nah, tadi kan ada peran bakteri ya di akarnya. Kemudian diresirkulasi. Nah, harapannya resirkulasi ini tadi kan 75% yang bisa diterima tanamannya. 25%-nya kan air. Nah, nanti setelah keluar ya menjadi konsentrasi yang lebih bagus, nanti dimasukkan lagi ke dalam pengolahannya. Sehingga 25%-nya itu tidak diambil dari air luar, tapi dari air lindi sendiri yang sudah terolah. Nah, selain itu ada juga penelitian bahwa penggunaan kombinasi tumbuhan ini bisa memaksimalkan penyerapan, karena kan ada tanaman eh, yang akumulasi logam beratnya tinggi, ada juga yang tidak terlalu tinggi, jadi biar seimbang gitu.
Nah, dari ketiga tanaman itu akhirnya saya kombinasikan, kemudian ditambahkan bakteri dan diresirkulasi tadi airnya. Nah, ini tadi karakteristik lindi yang ada di TPA Griomulyo yang di Sidoarjo. Ini juga ada salah satu penelitian yang khusus meneliti untuk lindi di sana. Nah, kalau bisa dilihat di sini tuh ada tanaman ini, salah satunya yang tiva ini bisa tumbuh di sana. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di pertumbuhan terendah di 100%, yang terbagus sebenarnya di 25%, tapi di 75% ini dia masih bisa hidup dengan sesuai grafik yang awal, jadi sesuai pertumbuhannya. Gitu. Nah, kemudian bakteri apa saja? Tadi kan ada bioagmentasi ya, penambahan bakteri. Bakteri apa saja yang ditambahkan di pengolahannya? Jadi saya mengambil sampel yang ada di akar tanaman yang sudah diberikan lindinya tadi selama 14 hari yang tadi. Kemudian saya ambil sampelnya, saya ujikan dan didapatkan bakteri terbanyak adalah kalau di tiva ini adalah Komamonas, Cyperus ini juga sama Komamonas. Kemudian yang kedua adalah Nitrosomonas, kedua Castellaniella, terus ada Nitrosomonas. Nah, kemudian ternyata dari hasil muncullah bakteri ini ada potensi masing-masing dari bakterinya. Ternyata bisa mengkonversi protein, karbohidrat, lemak. Kalau yang Nitrosomonas untuk amoniaknya, karena kan amoniaknya juga tinggi ya di lindi dan lain sebagainya ini. Sebenarnya masih banyak sekali, tapi kita ambil yang jumlah individunya yang paling banyak. Artinya dia adalah yang paling kuat di sana dan paling suka dengan kondisi lindi dan akar dari tanamannya. Gitu. Nah, kemudian dari beberapa kali penelitian, jadi skala lab, saya coba satu persatu, kemudian akhirnya muncullah pilot scale-nya. Jadi ini saya buat skala yang agak besarnya. Kemudian di sini sudah ada kombinasi tanamannya, kemudian sudah ada penambahan bakterinya, kemudian eh, dan resirkulasi. Nah, yang sebelah kanan ini sebagai apa namanya perbandingan. Jadi di sini tidak ada tanamannya. Nah, kemudian ini dari hasil outletnya dari awalnya hitam kemudian jadi kuning agak bening gini ya. Kemudian ini persen removalnya atau kemampuan pengurangan polutan yang ada di tanamannya. Airnya ini jadi ini sesuai ini ya sesuai baku mutu lindi. Jadi ada peraturan baku mutu lindi itu yang diatur adalah BOD, COD, TSS, TN, nutrien, kemudian CDHG ini logam berat. Nah, ini semua hampir 100%. Tapi kalau logam berat memang kebetulan di lindi di Sidoarjo itu tidak terlalu tinggi, sehingga bisa 100%. Nah, ini juga ada salah satu penelitian yang sudah menghasilkan artikel di sini. Kemudian, eh, ini selanjutnya, jadi tadi kan dicoba dari tanaman yang memang kuat ya dengan air lindi dan biasanya tanamannya adalah tanaman liar. Tadi kan dari hasil eh, review. Kemudian ini kita coba dengan tanaman hias. Apakah bisa? Ternyata juga bisa, tetapi memang harus di gunakan perbandingan. Jadi tidak bisa lindi yang 100% karena kalau 100% ya mengalami kematian. Memang kalau tanaman hias ini memang tidak sekuat tanaman yang liar gitu. Tapi ternyata bisa dan bisa digunakan sebagai pengganti pupuk lah istilahnya. Karena memang kebetulan kalau di beberapa TPA itu digunakan untuk penyiraman ada juga yang melon gitu dan itu hasilnya bagus ada tomat gitu. Tapi memang masih dikhawatirkan untuk
penyerapan akumulasi di tanamannya. Nah, itu mungkin yang masih menjadi PR untuk akumulasi di tanaman. Karena kalau organiknya memang sudah terolah semua, tapi untuk yang anorganik itu mungkin yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian selain itu, tanaman ini juga bisa dikombinasikan dengan pengolahan lain, bahkan ini dengan MFC, microbial fuel cell. Karena di MFC ini kan menggunakan bakteri. Nah, bakteri di akar ini bisa digunakan untuk kombinasi dengan tanamannya. Ini memang tidak terlalu bagus ya, karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di akarnya sini. Nah, tadi mungkin yang sudah saya sampaikan akan ada yang terakumulasi ya, jadi terutama untuk logam berat terakumulasi. Jadi di situ kita hitung berapa kemampuan akumulasi di tumbuhan itu dengan TF dan BCF. Jadi konsentrasi yang ada di biota atau di tanaman per konsentrasi yang ada di medianya. Jadi misalkan di lindinya itu konsentrasinya 100, nah yang diserap itu yang di atas ini misalkan yang bisa diserap adalah 50, jadi 50/100. Nah, kalau itu bisa lebih dari 1, ini dianggap sebagai hiperakumulator. Kemudian kalau TF, ini adalah yang ada di akar dibandingkan dengan yang ada di upper. Jadi upper upper apa namanya? Bagian atas tanaman dan bagian akarnya itu nanti dibagi. Semakin tanaman itu bisa membagi ke atas-atasnya, berarti itu semakin baik karena artinya dia bisa mengakumulasi semakin banyak gitu. Tapi kalau hanya bisa di akarnya, berarti kan hanya ada di akarnya saja gitu. Tapi ini kembali lagi tergantung dari tujuan perhitungan BCF dan TF. Kalau misalkan eh itu untuk pengolahan akan bagus jika nilainya tinggi. Tapi kalau misalkan tanamannya itu adalah tanaman pangan, kemudian dia TF-nya ini tinggi, artinya kan di daunnya tinggi, di buahnya tinggi, akumulasinya, di akarnya pun tinggi. Itu kan akan sangat berbahaya jika dikonsumsi. Jadi justru kalau untuk konsumsi, akumulasi yang baik adalah kalau bisa di bagian akarnya. Jadi atasnya jangan sampai apa juga tinggi gitu. Nah, ini salah satu penelitian, bukan salah satu, jadi ada banyak penelitian yang saya kumpulkan. Yang paling banyak ini ya, Dev ini biasanya memang sering membahas mengenai wetland atau tanaman ya. Nah, ini logam-logam ini ada yang di akar, ada yang di daun, ada yang di dahannya. Tuh. Nah, kemudian muncullah pertanyaan pada saat saya melakukan conference. Pada saat saya membahas penelitian yang tadi ya sebelumnya. Nanti kalau tanamannya mati itu kan terakumulasi logam berat. Nah, itu kan akan berbahaya. Nanti pasca pengolahannya bagaimana gitu. Nah, ini tadi. Akhirnya jika BCF-nya itu kurang dari 1, artinya kan bukan hiperakumulator ya. Jadi bisa dilakukan pengomposan. Jadi bisa digunakan untuk pupuk. Kemudian kalau lebih dari 1 ini disolidifikasi. Tapi kalau lebih dari 1.000 ini harus dilakukan ekstraksi. Karena kan hampir sama seperti B3 ya. Karena kandungan logam beratnya yang tinggi. Begitu. Nah, tapi selain ini sebenarnya kita bisa gunakan kembali tanaman itu untuk adsorben. Begitu. Jadi ini adalah penelitian lanjutan dari pertanyaan tadi yang muncul. Akhirnya kita tanaman yang sudah mati itu tadi kita haluskan, kemudian kita buat menjadi
karbon aktif. Jadi diaktifkan dengan pemanasan, kemudian digunakan untuk proses adsorpsi bisa, atau digunakan kembali di medianya sini. Ini, itu bisa digunakan. Nah, ini kondisi yang saya lakukan ini ada di landfill Jeram, ini ada di Malaysia. Jadi kondisi lindinya itu seperti ini, kemudian setelah pengolahan menjadi lebih bersih. Karena selain dari tanamannya sendiri, ada dari proses adsorpsi yang ada di media ini. Gitu. Nah, kemudian ini modelingnya. Jadi eh, untuk proses adsorpsi kan ada pertimbangan pH yang digunakan, kemudian berapa waktu kontak. Jadi ada waktu tertentu yang sesuai dengan menghasilkan pengolahan yang lebih bagus. Gitu. Kemudian, nah ini kebalik. Saya skripsinya itu mengenai ini. Jadi dari serbuk gergaji kayu mahoni ini Swietenia macrophyllacing. Ini memang komponennya adalah yang tertinggi adalah selulosa. Nah, ini yang bagus untuk mengabsorb logam berat. Nah, ini makanya pada saat muncul pertanyaan tadi pada saat di tanaman, kalau misalkan dia sudah mati bagaimana gitu. Akhirnya balik lagi ke penelitian saya pada saat saya skripsi. Jadi ini selulosanya tinggi sehingga bagus untuk mengabsorb logam berat. Nah, ini nanti makanya bisa tadi tanaman yang sudah mati tadi bisa digunakan kembali. Nah, ini variasi pH, variasi waktu juga kita gunakan. Tapi kalau tadi kan saya campur dengan tanamannya. Kalau di sini hanya adsorben dan airnya saja. Jadi di shaker, dikontakkan dalam waktu 90 menit. Waktunya sebenarnya beda-beda. Ini juga ada penelitian yang menghasilkan eh, dari riset ini, tapi ini menggunakan golden shower. Jadi ini tanaman golden shower itu apa ya? Modelnya itu kayak eh apa yang ada yang lonjong gini. Sebentar, coba saya gambarkan. Jadi bentuknya lonjong gini. Ini kayak buahnya gitu. Terus ada bijinya gini. Hampir kayak apa ya? Pete tapi kecil-kecil gitu. Nah, ini tanamannya yang ada di Taiwan. Ini kita coba. Tuh. Bentar. Nah, ternyata setelah dilakukan kontak, kemudian didiamkan selama 1 menit, kemudian difilter ya untuk memisahkan antara adsorben dan airnya, ternyata hasilnya bening, sebening ini gitu. Nah, ini kemampuannya untuk logam berat Cu, tembaga. Nah, ini di pH netral ya, antara 6-7 ini ternyata bisa menghasilkan lebih dari 50% kemampuannya. Nah, itu mungkin yang akhirnya muncullah judul di sini. Jadi memang dari pertumbuhan tanaman green cycle ya. Jadi tanaman itu tumbuh itu mati pun itu masih bisa difungsikan. Jadi bisa untuk pengolahan. Kemudian setelah dia mengolah sampai tua pun kemudian bisa kita aktivasi, kita jadikan serbuk sebagai adsorben. Jadi adsorben kita bisa gunakan lagi, dan kalau bisa jadi adsorben itu sebenarnya bisa kita reaktivasi. Jadi bisa pertama bisa dilakukan pencucian, kemudian digunakan lagi, ataupun bisa dilakukan pemanasan lagi, kemudian digunakan lagi. Tapi ya memang kalau misalkan digunakan terus-menerus, kualitasnya juga akan menurun gitu. Nah, selain itu sebenarnya juga bisa digunakan lagi menjadi media untuk tanamannya lagi. Gitu. Oke. eh
mungkin sebelumnya saya dapat info dari Bu Yuyun untuk waktunya apakah masih ada? Karena memang kebetulan ini saya siapkan sekitar 30 menitan mungkin ini sudah. Iya, Bu, masih tersisa 7 menit lagi dari 30 menit. Oke. Oke, ini sudah slide terakhir, Bu. Nah, ini mungkin nanti jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan di sini, saya ada beberapa penelitian mengenai tanaman, masih sama, kebanyakan memang tanaman, tetapi kalau tadi yang saya jelaskan mungkin karena saya dari lab air ya, jadi air-airnya saja, tetapi tidak menutup kemungkinan di sini ada red mud ya. Jadi red mud ini tanah dari pertambangan. Jadi di sana ada apa namanya bahan sampingan dari pembuatan silika itu ada tanah yang berwarna merah gitu. Nah, tanah yang merah itu selama ini dari hasil tambang itu prosesnya itu tidak digunakan. Jadi ada sama seperti landfill, tapi bukan sampah, tapi di situ adalah berisi red mud. Jadi lumpur yang berwarna merah ditampung di situ sebanyak-banyaknya, karena itu kan hasil sampingan ya tadi ya. Nah, kemudian akhirnya itu pun sama seperti landfill sampah gitu, dia juga menghasilkan lindi gitu. Tapi biasanya kalau di pertambangan kita sebutnya biasanya paling banyak itu air asam tambang. Nah, ternyata itu juga sama bisa kita gunakan dengan tanaman. Jadi di sana itu masih ada nutrien yang bisa digunakan oleh tanaman. Kemudian selain itu, ini kan hasil pertambangan ya. Ternyata masih banyak logam-logam yang bisa dipulihkan gitu. Jadi diambil oleh tanaman, kemudian kan terakumulasi di tanaman. Kemudian dari tanaman itu tadi bisa kita hancurkan, kita keringkan itu tadi. Kemudian kita ambil khusus untuk logamnya. Logamnya itu bisa kita eh, jual lagi. Tapi di sini itu kita sebutnya biasanya phytomining gitu, karena kita mencari logam tapi dari kemampuan tumbuhan gitu. Nah, tapi di situ itu juga kita melakukan penelitian dibagi juga. Jadi kita cek dulu apakah tanamannya itu bisa tahan atau tidak di sana. Kita coba dari 0%, 50%, 75%, 100% gitu ya. Kemudian ternyata ada yang harus dikombinasikan dengan pupuk kandang. Jadi sama seperti kita manusia kan butuh makro dan mikronutrien. Jadi kalau red mud saja ternyata dia tidak bisa tumbuh. Jadi harus tetap dicampur dengan bahan lain untuk medianya. Kemudian eh, di sini juga ada tambahan dengan penambahan bakteri karena ternyata bakteri ini bisa meningkatkan eh, apa namanya pengkelat ini logam berat. Jadi logam beratnya ini akan lebih mudah diserap oleh tanaman jika ditambahkan dengan mikroorganisme tertentu gitu. Kemudian itu yang ada di tanah sampai sekarang pun kita juga masih meneliti itu ya dengan logam yang lain kemudian dengan tanaman yang lain. Tapi karena dua ini itu ternyata tanaman yang bagus. Kalau tadi kan tanaman air ya, banyak airnya. Kalau ini itu karena red mud, jadi memang harus tetap disiram karena kan butuh butuh air ya tanaman. Tapi tanaman yang kuat itu ini ada reviewnya juga, tapi mungkin tidak tercantum di sini. Itu tanaman yang modelnya seperti lidah mertua gitu. Kemudian Adam Hawa, tanaman Adam Hawa itu bagus untuk phytomining. Jadi tanamannya itu selain tanaman hias dia juga bagus untuk digunakan sebagai pengaptik logam berat. Tuh. Nah, ini aplikasi phytomining ini juga tuh.
Oke. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apa langsung tanya jawab nggih Bu atau bagaimana ini? Iya, Bu, jika sudah, kita bisa memasuki sesi diskusi tanya jawab. Karena ini saya lihat udah ada yang mau bertanya nih, Bu. Iya, ini di kolom chat sudah ada Bu. Jadi yang mana? Iya, betul. Mungkin kita bisa lanjut ya, Bu ya. Karena Nggih. Ibu Isni juga udah menyampaikan. Jadi sebenarnya yang Ibu sampaikan sebenarnya tanpa Ibu suruh memaparkan tadi, saya di sini juga mendapat beberapa insight, Bu. Jadi ada 2 underline yang saya highlight ya, Bu ya, dari pernyataan-pernyataan Ibu. Jadi memang benar ketika kita berbicara tentang green cycle ini sangat kompleks ya, Bu, ya. Terus tadi saya meng-highlight masalah rizodegradasi, Bu. Jadi sepertinya saya akan banyak bertanya juga nanti ke Ibu, karena materinya memang sangat insightful, Bu. Karena kebetulan saya juga dari mikro ya, Bu, ya. Jadi saya merasa Oh, terpanggil, terutama di Kalimantan ini juga banyak case-case-nya seperti itu, Bu. oh iya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya, Bu, ya. Saya bisa bacakan dari kolom chat dulu ya, Bu, ya. Nanti teman-teman yang raise hand, nanti setelah yang dari kolom chat ya. Jadi, yang pertama Ibu, izin bertanya. Natasha dari Pontianak, Bu. Jadi, bertanya, dalam konteks keberlanjutan, bagaimana tanaman dapat berperan dalam memitigasi dampak pencemaran lindi yang terjadi di Indonesia? Dan seberapa efektivitas kombinasi tanaman, terutama bakteri yang Ibu teliti dalam membantu mengurangi polusi? Seperti itu, Ibu. Mungkin Ibu bisa langsung ditanggapi ya, Bu? Oke, terima kasih. Ini siapa? Saya bilangnya Mbak atau Bu Natasha ini. Dari Pontianak. Nah, Iya. tanaman dalam mitigasi pencemaran lindi. Nah, memang kalau kalau kita bicara lindinya dulu ya, kalau misalkan di peraturan kita itu kan seharusnya untuk TPA itu kan memang harus sudah ada eh, apa ini namanya saluran untuk khusus lindi, jadi sanitary landfill gitu ya. Nah, lindinya ini akan masuk ke pengolahan lindi sendiri. Nah, di peraturan itu juga dari PU itu buku modul kalau nggak salah saya ingat itu sudah ada tertulis teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk pengolahan lindi. Jadi ada, seingat saya itu ada 3 skenario yang digunakan. Karena teknologi ini kan sebenarnya banyak sekali, tapi mana yang paling bagus itu kan disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Nah, kebetulan salah satunya adalah constructed wetland. Nah, penggunaan tumbuhan ini biasanya dikenalnya itu teknologinya dengan constructed wetland. Itu di salah satu skenarionya. Tapi tidak mau menutup kemungkinan pengolahan yang lain pun juga bagus, tapi mungkin plus minusnya ya memang kalau tanaman ini kan karena mudah, karena semua orang kan tahulah kalau tanaman itu bagaimana. Kalau sedangkan teknologi yang lain seperti membran, kemudian filter itu kan harus memang ada orang khusus yang bisa mengoperasikan itu gitu. Tapi kalau tanaman kan mudah ya, kemudian bahannya pun murah gitu. Tadi kalau misalkan sudah digunakan ternyata bisa tumbuh lagi gitu, bisa dipakai lagi gitu. Nah, eh, kalau misalkan bagaimana tanaman dapat berperan ya otomatis kalau dari mengikuti itu tadi ya peraturan yang sudah ditetapkan ya sangat berperan, memang sudah masuk ke dalam salah satu teknologi yang ditawarkan di modul PU untuk apa namanya? Untuk pengolahan lindi TPA gitu. Kemudian tapi di sana itu hanya wetland biasa, jadi hanya tanaman biasa. Kemudian seberapa besar efektivitasnya kalau ditambah kombinasi dan bakteri. Nah, dari penelitian tadi itu eh, bisa meningkatkan kemampuannya. Jadi tadi mungkin tidak saya sampaikan ya. Sebentar. Oh, oke. Karena ini terputus-putus tidak saya sampaikan semua. Kalau resirkulasi sendiri ini kan bisa sampai 80%. Jadi awalnya itu seingat saya
karena sudah beberapa tahun yang lalu. Seingat saya eh, pada saat ini kan karena sudah pilot skill ya, jadi mungkin ada beberapa pengaruh faktor lain, tapi pada saat lab skill itu kemampuannya tanamannya sendiri itu sekitar 50%, kemudian ditambahkan bakteri itu naik sekitar 10%. Seingat saya 10%, kemudian ditambahkan lagi dengan kombinasi tanaman itu juga meningkatkan 10%. Nah, tapi case untuk biasanya kalau bakteri memang dari beberapa penelitian memang meningkatkan. Karena kan bakterinya ditambah sehingga makannya lebih banyak. Dari beberapa penelitian naik. Tapi kalau untuk kombinasi tanaman ini tidak selalu naik karena beberapa kasus itu ternyata ada eh, apa ini namanya? eh antara tanaman ini tidak bersinergi gitu. Jadi harusnya dia saling sama-sama kerjasama, tapi ternyata ada waktu itu saya diberitahu sama profesor dari biologi itu ada senyawa namanya alelopat. Jadi dia itu akhirnya saling apa ya? Saling apa sih bahasanya itu tukaran saling ini ya apa namanya? eh berburu untuk mencari nutrien yang paling banyak sehingga nanti salah satu dari tanamannya itu akan semakin terkikis gitu. Jadi ada tanaman yang superior sekali gitu. Jadi untuk kombinasi tanaman harus dicek dulu ada senyawa alilopat atau tidak di tanamannya. Tuh. Tapi kalau untuk bakteri sejauh ini memang banyak penelitian yang memang meningkatkan. Dari hasil penelitian saya juga memang meningkatkan kemampuan ini uptake untuk polutan lindinya. Tuh, semoga sudah menjawab. Terima kasih atas pemaparannya, Bu. Jadi dapat disimpulkan ya, Bu ya. Jadi adanya penggunaan antara tanaman dan bakteri ini dapat meningkatkan sekitar 10%. Dan dari penjelasan Ibu Isni juga tadi teman-teman bisa mendengarkan ya bahwasanya apabila kita ingin menggunakan beberapa jenis tanaman kita harus cross check dulu nih tanaman ini mengandung alelopat atau tidak karena tidak semua tanaman sinergisme seperti itu ya Bu ya. Kemudian di sini ada Ini, Bu. Mbak Damara. Mbak Damara dipersilakan. Nah, ya. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Damara Ramadhani Mariza dari Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini saya ada dua pertanyaan untuk eh, Ibu Isni. Yang pertama tadi saya tertarik dengan sinergi antara tanaman dengan bakteri dalam pengolahan air lindi ini sendiri. Nah, untuk setahu saya dalam suatu tanah ini tadi atau lingkungan ini kan pasti ada mikroorganismenya ya, Bu. Nah, untuk bakteri yang spesifik seperti Komamonas ini tadi, apakah itu perlu ditambahkan ke dalam media tanamannya atau memang sudah ada di dalam eh, ekosistem dari tanaman tersebut? Kemudian yang kedua tadi, saya juga tertarik dengan phytomining menggunakan lidah mertua untuk red mat. Nah, apakah tanaman semacam lidah mertua ini tadi memiliki efektivitas yang sama dan juga bisa digunakan dalam pengolahan air lindi atau tidak? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Damara. Nah, eh, yang pertama dulu ya sinergis antara tanaman dan bakteri. Kemudian tadi kan salah satu contohnya yang saya dapatkan juga adalah Komamonas. Jadi memang pada saat itu jujur jujur saja itu saya terkendala biaya. Jadi saya tidak meneliti yang di akarnya sendiri dan di lindinya sendiri. Harusnya memang diteliti ya biar tahu bedanya yang di akar tanaman sama di lindinya itu bakterinya apa saja. Nah, tapi karena itu tadi karena keterbatasan biaya dan tujuannya adalah memang hanya untuk mengetahui ini kan nanti digunakan secara bersamaan antara lindi dan tanamannya.
Jadi ya langsung saja kita ujikan yang ada di akar tanaman yang sudah diberikan sama lindi gitu. Dan kebetulan itu tadi akhirnya yang paling banyak muncul adalah Komamonas. Nah, Komamonas itu artinya berarti dia karena itu posisi ada di tanaman dan di akarnya, jadi kemungkinan memang dia bisa hidup di sana. Tapi asalnya dari mana? Nah, itu yang eh, di sini saya belum bisa mengatakan karena saya belum melakukan penelitiannya secara langsung yang terpisah sendiri-sendiri yang di lindi sendiri, di tanaman sendiri gitu. Nah, tapi dari situ akhirnya kan kita tahu kalau koma Monas ini tertinggi ada di situ gitu. Sehingga tadi bayangannya adalah jika dia tertinggi ada di situ, bayangannya dia itu bisa adaptasi yang pertama di sana. Yang kedua, karena dia bisa adaptasi, berarti kan dia cocok sama lingkungannya, dia cocok sama kondisi lindinya, konsentrasinya di sana cocok. Berarti kan kalau kayak kita kan manusia kan kalau kita cocok kan berarti kan ya pertama makannya banyak, kemudian tenang lah di sana. Jadi harapannya kita tambahkan lagi itu koma Monas di sana biar semakin banyak polutan yang bisa diolah sama si koma Monas itu gitu. Kemudian yang kedua, nah lidah mertua ini kan tadi aplikasinya di RedMat ya, karena memang RedMat itu kalau kita ambil dari sana, itu kondisinya memang kan kering gitu ya, kering. Dan tetap kita siram, tapi kan kita siramnya adalah siram untuk kebutuhan dia hidup atau tanamannya untuk hidup. Kebetulan lidah mertua ini kan tanamannya itu kan yang daun apa ya bentukannya kan yang kering gitu ya. Nah, itu tidak bisa hidup di kadar air yang tinggi. Jadi memang kalau misalkan digunakan untuk pengolahan lindi itu sepertinya kurang cocok. Jadi walaupun kita pakai tanaman, tanaman itu bisa adaptasi, kita tahu semua kemampuannya, tapi kita juga harus cek tempat dia tinggalnya itu di mana. Kalau lidah mertua kan tadi ya harus kering gitu ya, tidak bisa yang basah atau lahan basah. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang lindi tadi kan air ya, cairan gitu. Jadi mungkin tidak cocok, tapi kalau misalkan itu digunakan untuk penyiraman lindinya sama seperti penelitian yang tadi yang pakai Ixora plant itu berarti apa ya namanya yang ini. Nah, ini itu juga tidak bisa digunakan kalau untuk tanah yang basah. Jadi hanya digunakan untuk penyiraman gitu. Jadi sesekali. Jadi 2 hari sekali dengan berapa mili gitu harus dibatasi karena kalau nggak gitu nanti tanamannya yang ini tidak bisa hidup. Kebanyakan air gitu. Ada lagi atau mungkin ada tambahan gitu dari Mbak Damara? Sudah cukup, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, ini sepertinya teman-teman pada antusias sekali, Bu. Ini Iya. sudah banyak sekali masuk pertanyaan. Teman-teman harap bersabar ya. Kita coba yang kedua dari Mbak Sis Muhim. Izin bertanya Ibu sebelumnya. Saya Dari dari Mas kayak UPN. Ibu. Oh Mas ya? Oke, dari Mas Sis Muhim. Mas. Dari UPN Surabaya. Untuk aplikasi dari tanamannya pada lindi, kalau semisalnya diaplikasikan pada limbah industri, apakah efektif? Di mana tentunya limbah industri biasanya kan volumenya itu besar. Nah, apakah itu bisa efektif atau semisal dengan limbah yang mengandung logam berat yang cukup tinggi? Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Mas Sis Muhim. Nah, eh itu tadi kalau misalkan kita pakai tanaman itu kita agak ini ya, agak susah. Maksudnya bukan susah juga. Kita harus lihat dulu ke belakang lagi. Jadi kita lihat latar belakangnya. Karena tadi itu saya pilih tanaman untuk parameter itu tadi, ya saya koleksi dulu beberapa nama tanaman. Nah, kalau untuk di limbah industri, jadi kita harus cek dulu industrinya apa dulu pertama.
Kedua, limbah industri. Limbah. Ini limbahnya limbah padat atau limbah cair dulu. Jadi nanti kita sesuaikan, kita cari tanaman yang bisa di air ataupun di eh, ini ya wetland atau tidak yang wetland, dryland ya. Nah, kemudian eh itu. Nah, kemudian kita cek tadi parameternya apa saja, industrinya industri apa. Nah, kalau case-nya di sini kebetulan kan disampaikan kalau untuk yang volumenya besar. Nah, memang kalau untuk tanaman ini butuh waktu untuk dia bisa menyerap polutannya ya. Gitu. Jadi memang butuh waktu. Kalau memang volumenya besar ya otomatis kalau hanya mengandalkan tanaman saja berarti tanamannya harus banyak. Gitu. Lahannya berarti harus besar. Gitu. Sehingga dia bisa menampung eh, debit yang ada di sana dan konsentrasi yang ada di sana gitu. Jadi sebenarnya kita bisa di skala lab itu nanti kita coba satu tanaman ini dalam waktu tertentu dia bisa mengambil ini kebetulan case-nya adalah logam berat ya sudah disampaikan di sini. Satu tanaman ini bisa mengambil logam berat apa dalam waktu berapa dan dalam kapasitasnya berapa itu biasanya kita cek, biasanya kita bikin per 1 meter kubik itu kita kasih tanaman, dia itu satu tanaman bisa ngambil berapa. Jadi kalau misalkan nanti debitnya berapa, konsentrasinya berapa, jadi kita bisa tahu berapa tanaman yang dibutuhkan gitu dan berapa waktu yang dibutuhkan. Tapi memang bayangan secara kasarnya itu kalau kita pakai tanaman volumenya besar itu akan butuh tanaman yang banyak dan lahan yang banyak. Jadi memang karena waktunya tadi ya waktu penyerapan itu tidak bisa secepat itu. Memang karena awalnya kalau di teknik lingkungan kita tahu wetland ini kita biasanya sebut wetland ya atau pengolahan dengan tanaman ini di bagian pengolahan tersier. Jadi di paling akhir. Pengolahan utamanya tetap nanti harus ada pengolahan fisik dan kimia. Biologinya malah justru pakai bakteri biasanya. Baru terakhir itu di wetland, di terakhir-terakhir. Tuh. Oke, jadi dalam satu waktu itu nanti bisa diukur ya Bu ya. Jadi kalau pertanyaan Masnya tadi kan apakah semakin besar misal wilayah tercemarnya, maka kita membutuhkan tanaman itu semakin banyak dan biasanya ternyata juga diukur ya Bu ya dalam satu waktu itu berapa yang diserap, kemudian waktu efektifnya itu berapa seperti itu ya Bu. Mm-mm. Dan apa kadang itu biasanya kita beli ya itu kan kondisinya itu beda-beda kondisi tanamannya. Jadi biasanya kita memang kalau bisa kita kembang biakkan sendiri sehingga kita bisa menetapkan faktor-faktor dia tumbuhnya itu. Kalau beli itu tadi eh, bibitnya itu mungkin beda-beda, kemampuannya akan beda-beda walaupun tanamannya sama. Oke, betul ya. Jadi sangat insightful ya Bu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Dari Alia Nisa. Berdasarkan yang telah dipaparkan, dari beberapa tanaman mampu mengabsorb kandungan logam pada limbah. Dan ada beberapa jenis logam ya Bu ya. Kira-kira itu pengelompokan logamnya bagaimana dan apakah ada tanaman yang cocok untuk pengurangan tiap logam tersebut? Oke. Nah, jadi sebentar. Kebetulan itu kalau yang saya lihat, saya kumpulkan di beberapa review. Karena saya kan memang tidak semua tanaman ini saya coba ya. Jadi saya kumpulkan dari beberapa review itu memang ternyata kemampuannya beda-beda. Pengelompokan logam kira-kira tanaman apa yang cocok untuk pengurangan tiap logam berat. Nah, di sini jadi eh seingat saya dari beberapa tanaman itu yang paling bagus untuk logam berat itu memang ini.
Pragmites australis ini yang paling bagus untuk logam berat. Tapi logam beratnya apa? Sejauh ini kalau Pragmites australis ini hampir semua logam berat bagus, bisa. Tapi ternyata semua ini juga bisa gitu. Nah, karena tadi kemampuan tanaman ini kalau dari bibitnya beda, kemudian faktor lingkungan beda, dia juga akan menghasilkan kemampuan yang akan beda-beda juga gitu. Terus ada beberapa jenis logam berat. Oke. Nah, kalau untuk tanaman apa yang cocok atau tidaknya, kita kembali lagi ke sini. Jadi sama seperti yang saya lakukan. Jadi kita cek dulu. Kalau kita kaitkan tadi ya, misalkan dengan industri tadi itu ternyata banyak logam beratnya adalah CD. Ya kita kumpulkan dari beberapa ini, yang CD-nya paling tinggi itu yang mana. Nah itu nanti yang bisa kita coba. Atau misalkan bikinlah 3 tertinggi. Kemudian kita coba, yaitu sejauh ini biasanya kita dari lab yang berhubungan dengan fito-fito itu biasanya kita coba dulu gitu. Tapi kita ambil dari penelitian yang sudah ada. Nah, kebetulan itu biasanya ini kan masih review ya. Jadi saya memang dengan beberapa Bapak Ibu dosen yang ada di TL, ini kita sedang membuat buku gitu. Jadi kita ingin mengumpulkan informasi setiap tanaman ini kemampuannya bisa logam berat apa, bisa bahan organik apa, dan tanaman kan ada buahnya. Nah, itu kita pengen bikin kayak listnya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan sudah jadi bisa nanti saya share. Jadi biar misalkan ada industri apa, logamnya apa, bisa ngambil dari situ, nggak perlu nyoba-nyoba atau ngumpulkan informasi lagi. Itu juga masih PR bagi kita untuk informasi itu. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Kemudian di sini kita pilih dari Mas Kun Prasasti. Berdasarkan penjelasan yang Ibu telah berikan, nilai BFC tinggi, namun ada nilai TF yang rendah pada suatu tanaman. Ini dapat diartikan bahwa tanaman tersebut memiliki kemampuan akumulasi logam yang tinggi di akar, tetapi kurang efisien dalam mentranslokasikan logam ke bagian tanaman. Dalam konteks seperti ini, Grand Chemistry yang menekankan efisiensi material, minimalisasi limbah, dan penggunaan proses ramah lingkungan, bagaimana Ibu menilai efektivitas tanaman tersebut sebagai fitoremediasi, dan apakah ada strategis dalam prinsip green economy seperti itu, Bu? Oke, terima kasih. Ini dengan Mas ya, Mas. Mas Kun Prasasti. Kun Prasasti ya berarti ya. Oke. eh nah, walaupun saya sudah dibacakan, saya di tengah-tengah ini Bu, apa lupa. Saya baca lagi ya Bu. Oke, Bu. Oke. BCF-nya tinggi, tapi TF-nya rendah. Berarti kan akumulasi di akarnya itu tinggi, tapi di atasnya tidak tinggi kan. Ya. Berarti dalam green chemistry harus efisien, minimalisasi limbah. Kemudian, ini makanya kita cek dulu sebelum kita menggunakan tanaman. Nah, kalau untuk posisi yang TF-nya rendah, ini tadi kita bisa gunakan untuk tanaman yang pangan. Karena kan biasanya kalau tanaman pangan kan kita gunakan yang bagian atasnya kan daunnya atau buahnya gitu. Kita kan nggak mau apa makan makanan yang mengandung akumulasi logam berat gitu. Jadi kalau bisa memang TF-nya rendah. Sudah sampai akarnya saja ini apa logam beratnya, jangan sampai ke atas-atasnya gitu. Nah, tapi kalau untuk kondisi digunakan sebagai pengolahan, pakai teknologi ya, teknologi pengolahan atau remediasi, itu memang kita harus cari TF-nya yang tinggi. Jadi ini tadi kembali ke prinsipnya.
Jadi tanaman yang kita gunakan harus bisa full sampai ke atas. Jadi satu tanaman itu misalkan kalau TF-nya rendah itu karena kan cuman di akar ya bisa bisa uptake cuman 1 gitu ya. 1 miligram per gram misalkan. Nah, tapi kalau dia bisa sampai di atas-atasnya, satu tanaman kan bisa sampai 10 miligram per gram. Nah, ini kan berarti akan sesuai sama prinsip green chemistry itu tadi. Jadi efisien, limbahnya kan juga kalau misalkan satu tanaman TF-nya rendah, kalau untuk polutannya 10 berarti kan butuh 10, tapi kalau TF-nya tinggi cuman butuh 1 gitu. Jadi limbahnya nanti limbah tanamannya kan juga cuman 1. Tapi kembali lagi keberlanjutan tanaman tadi ini bisa kita gunakan lagi sebenarnya, tapi tergantung dari berapa nilai akumulasi yang ada di tanamannya. Kalau misalkan memang tinggi, itu kita nanti masukkan itu seperti di limbah B3, jadi harus diinsenerasi. Tapi nanti sebenarnya bisa kita eh, gunakan lagi sebagai tadi ada adsorben, kemudian bisa digunakan sebagai kompos untuk media pertumbuhan tanamannya itu tadi. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Jadi teman-teman di sini sangat banyak ya Bu ya, antusias dari teman-teman, pertanyaannya juga banyak. Tapi mengingat lagi kita memiliki maksimal waktu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh kalau misalnya masih belum puas dengan jawaban Bu Isni atau masih pengen bertanya lebih lanjut, teman-teman boleh nih langsung kontak Ibu Isni ya Bu ya. Karena sepertinya Ya, banyak sekali Bu teman-teman yang tertarik dengan masalah ini, termasuk saya tadi Bu. Cuma ya, jadi saya juga sangat tertarik Bu ketika Ibu membahas fitoremediasi, kemudian bakteri rizodegradasi, terutama di Kalimantan ini case-nya juga sama Bu. Pencemaran karena timba logam berat itu case yang paling sangat highlight di sini ya Bu ya, karena pencemaran lingkungannya itu dampaknya udah kemana-mana seperti itu. Nah, saya juga sebenarnya pengen bertanya banyak ya Bu ya. Mungkin sekilas saja ya Bu ya, karena saya juga penasaran. Jadi kalau case-nya kayak di Kalimantan Bu, memungkinkan nggak nanti kalau misalnya kita, misal nih Bu, kolaborasi nih membahas masalah ini Bu, karena di sini kalau berbicara tentang eh, bakteri rizodegradasi itu Bu, sekarang kita juga kalau selama ini saya bekerjanya paling Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter gitu Bu. Jadi kalau Komamonas ini baru juga saya mendengar yang masalah seperti ini Bu. Mungkin opportunity ke depannya kita bisa nih Bu. Korek ya Bu ya. ya, setuju sekali. Saya juga butuh, ini kan sejauh ini kita taunya ya dari segi apa tanamannya gitu. Nanti mungkin Bu Yuyun kalau dari segi bakterinya nanti bisa kita saling mengisi lah, Bu. Oke, siap Ibu. Jadi itu ya Ya. teman-teman, karena materi kita sangat menarik pada siang hari ini. Jadi sedikit kesimpulan yang bisa kita tarik dari sebenarnya banyak sekali kesimpulan, tapi kita menyimpulkan beberapa highlight yang telah Ibu Isni sampaikan berdasarkan hasil riset beliau. Pada dasarnya tanaman terbagus untuk removal tertinggi dan siklus hidupnya yang terbaik itu ada 3 yang Ibu Isni pakai dari Tipa latifolia, kemudian Kana, dan Sipirus. Kemudian juga ketika kita membahas masalah bakteri yang Komamonas tadi ya Bu ya. Jadi sebenarnya ada lingkungan yang terkontaminasi, beberapa spesies bakteri ini juga dapat ditemukan di lingkungan yang tercemar. Dan hasil dari penelitian Ibu Isni juga menunjukkan bahwasanya bakteri Komamonas dan beberapa bakteri Rhizosphere kemudian yang saling bersinergis dengan tanaman itu bisa mendegradasi polutan. Kemudian juga bisa meningkatkan kesuburan tanah dengan membantu menguraikan bahan organik dan adanya interaksi tanaman dan mikroba seperti yang telah Ibu Isni sampaikan. Sungguh menarik ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Ibu Isni. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan pemberian token appreciation untuk Ibu Isni yang telah memberikan materi dengan sangat insightful pada siang hari ini.
Oke, ini adalah token apresiasinya ya, Bu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga Bu Isni atas semua pemaparan materinya sangat menarik pada siang hari ini. Kemudian untuk seluruh teman-teman, kita boleh mengaktifkan kameranya ya karena akan dilakukan proses dokumentasi seperti itu. Teman-teman boleh di-on-kan kameranya? Oke ya, mungkin kita bisa dokumentasi sekarang. Oke, slide pertama mungkin boleh dibantu Bu Indah. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Sabar dulu ya, sabar dulu. Oke, Bu. Oke, slide pertama, oke. Masih banyak yang belum aktif kameranya, Bu. Oh iya, betul. Teman-teman boleh di-on kan ya kameranya? Oke, siap ya. Slide pertama, oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, Bu, sudah. Oke, terima kasih Bu Indah. Oke, terima kasih Ibu Isni dan juga Ibu Indah. Jadi sedikit pengumuman untuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian, baik teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini, apabila teman-teman ingin bergabung menjadi member OS Indonesia, teman-teman bisa langsung mendaftar ya, secara langsung di web pusat OS Indonesia atau teman-teman juga bisa nanti bergabung menjadi Friends OS Indonesia. Mungkin bisa ditampilkan ya, Ibu. Oke, nanti teman-teman langsung bisa mengecek ya. Nah, terus acara Tag Series ini, jadi sebenarnya seperti yang telah Ibu Ritma Leni sampaikan di awal ya. Jadi sebenarnya ini acara rutin yang akan diadakan setiap bulannya. Nah, jadi diharapkan teman-teman nanti setiap seriesnya teman-teman bisa bergabung bersama kami seperti itu. Jadi itu ya untuk materi kita siang hari ini yang sangat insightful. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir dan bergabung di acara kegiatan kita TAK Series ke-36 pada siang hari ini. Eh, Terima kasih atas antusiasmenya yang sangat tinggi dan juga keaktifan dari teman-teman. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isni, terima kasih Bu Indah. Terima Terima kasih kasih Bu banyak, Yuyu. Bu. Iya, Ibu. Terima kasih semuanya. Mas Mbak, kalau ada pertanyaan tadi bisa chat saya ya. Pasti bersambung Atau ya, Bu. Ya, atau di ini Instagram biasanya anak-anak suka Isni oke. Arliani, Bu. Ini Apa, bukan apa mahasiswanya Instagramnya, Bu, Bu? ya. Bukan mahasiswanya Bu Isni ini yang ikut ya. Bukan, Bu, dari UPN ini yang paling banyak Ya, oke. dunia. Terima kasih banyak. Saya mohon izin pamit. Bu Silvana, apa kabar? Assalamualaikum. Bu Silvana, apa kabar ini? Udah lama nggak lihat siapa lagi ya sini ya? Ini gimana ya? Bisa stop share dulu nggak ya ini ya, biar mau lihat yang lain siapa aja. Serta kita. Ada lagi yang lain? Oh iya, mahasiswa semua aja. Banyak ya mahasiswanya. Ya, mahasiswa terima kasih ya sudah hadir di acara Talk Series. Kita tunggu lagi buat bulan depan jika topiknya cocok ya, datang lagi. Oke. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih teman-teman. Izin pamit ya, Bu ya.
Ya, sama-sama. Saya tutup dulu ini. Terima kasih.